Halo, selamat sore. Saya Sterli Tamara, mahasiswi keperawatan dari kelas 2 semester 6 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, pada kesempatan saat ini, saya akan melakukan penyuluhan tentang BHD atau bantuan hidup dasar dan Glasgow Coma Scale atau tingkat kesadaran. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah guna untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan dosen pengampunya yaitu Nurse Olvi Maningke, SKAT MKAS. Sedangkan pada tujuan penyuluhan yang akan saya lakukan pada saat ini adalah guna untuk mengedukasi dengan sasarannya yaitu para penonton yang menyaksikan video ini. Nah, kita masuk pada pembahasan pertama yaitu definisi dari BHD. BHD atau bantuan hidup dasar merupakan suatu rangkaian tindakan yang berurutan dilakukan pada korban yang mengalami henti jantung dan henti nafas. Tujuan dari BHD atau bantuan hidup dasar ini yaitu pertama, untuk mengembalikan fungsi jantung dan paru-paru seperti normal. Kedua, mempertahankan aliran oksigen ke otak dan ke seluruh tubuh. Ketiga, memberikan bantuan eksternal pada korban yang mengalami henti jantung atau henti napas. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebelum tindakan BHD. Yang pertama, dilakukan segera di tempat kejadian bila lokasi aman. Kedua, penolong harus mendahulukan keselamatan dirinya. Ketiga, jika berada di lokasi berbahaya, sebaiknya korban dipindahkan dahulu ke tempat yang aman. Dan keempat, korban diletakkan pada permukaan yang datar dan keras dengan posisi terlentang. Dengan kata lain, kita harus memperhatikan 3A, yaitu aman penolong atau diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Kemudian kita masuk pada langkah-langkah melakukan BHD atau bantuan hidup dasar ini. Yang pertama, cek respon atau kesadaran korban, seperti memanggil korban dengan menepuk-nepuk daerah pundak, seperti yang kita bisa lihat pada gambar sebelah ini. Kedua, bila ada respon, mintalah bantuan kepada teman atau orang sekitar untuk memanggil bantuan, juga sertakan lokasi dan keadaan korban. Kemudian selanjutnya pindahkan korban ke tempat aman dan periksa nadi karotis dan periksa pernapasan dengan melihat pergerakan dinding dada. Selanjutnya, bila nadi karotis tidak teraba, lakukan RCP atau kompresi dada dan lakukan ventilasi dengan cara seperti letakkan kedua telapak tangan dengan saling menumpuk. Satu pangkal tangan telapak tangan diletakkan di tengah tulang dada dan telapak tangan yang satunya diletakkan di atas telapak tangan yang pertama dengan jari-jari saling mengunci. Kemudian dengan posisi badan tegak lurus, penolong menekan dinding dada korban dengan tenaga dari berat badannya secara teratur sebanyak 30 kali dengan kedalaman 5 cm. Kemudian beri kesempatan dada mengembang maksimal setelah diberi tekanan. Namun, tangan tidak boleh lepas dari permukaan dada atau merubah posisi tangan saat melakukan kompresi. Nah, adapun evaluasi setelah dilakukan resusitasi jantung paru sebanyak 5 kali atau 5 siklus, lakukan evaluasi dengan memeriksa kembali nadi karotis dan pernapasan kembali. Dengan cara yaitu jika nadi karotis tidak teraba, lakukan kembali RCP sebanyak 5 kali atau 5 siklus. Kedua, jika nadi karotis teraba namun tidak bernapas, lakukan bantuan napas atau ventilasi sebanyak 10-12 kali per menit. Dan jika nadi karotis teraba dan ada napas, berikan posisi recovery pada korban. Seperti yang kita lihat pada gambar ini adalah posisi recovery. Sekian dari pembahasan BHD dari saya atau bantuan hidup dasar. Sekarang kita masuk pada bagian GCS atau Glasgow Coma Scale. Nah, GCS merupakan salah satu skala yang sering digunakan untuk menentukan tingkat kesadaran seseorang, dan pada pengukuran GCS ini terdapat 3 komponen yang dinilai seperti gambar di samping ini. Yang pertama, eye atau kemampuan membuka mata dengan nilai maksimal 4. Kemudian verbal atau respon verbal bicara dengan nilai maksimal 5. Kemudian motorik atau pergerakan dengan nilai maksimal 6. Selanjutnya, dalam hal melakukan pengukuran GCS, maka lakukanlah menurut cara seperti perhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, kemampuan dalam memberikan respon. Kemudian observasi kemampuan pasien dalam membuka mata, kualitas sisi pembicaraan dan kemampuan menggerakkan sisi kanan dan kiri. Kemudian stimulus kemampuan mengeluarkan suara seperti minta dengan
dengan suara biasa atau dengan suara yang keras, dan perangsangan nyeri seperti adanya penekanan pada otot jari. Adapun interpretasi dari tingkat kesadaran ini yaitu pertama kompos mentis, yaitu kesadaran di mana sadar sepenuhnya atau normal dengan nilai 14-15. Kedua, apatis atau segan berhubungan dengan sekitarnya, sikap acuh tak acuh dengan nilai 12-13. Kemudian delirium, yaitu gelisah, disorientasi antara orang, tempat, dan waktu, memberontak, berteriak, berhalusinasi dengan nilai 10-11. Keempat, somnolon, yaitu respon psikomotor lambat, mudah tertidur, kesadaran dapat pulih bila dirangsang, tetapi mudah jatuh tidur lagi dengan nilai 9-7. Kemudian stupor atau sopor, seperti tertidur lelap, tetapi ada respon terhadap nyeri dengan nilai 6-5. Kemudian semikoma, hanya tinggal refleks kornea dengan nilai 4. Kemudian koma, tidak bisa dibangunkan, tidak ada respon terhadap rangsangan apapun dengan nilai 3. Sekian dari pembahasan dari BHD atau bantuan hidup dasar dan GCS atau Glasgow Coma Scale dari saya. Sekiranya video ini dapat menambah wawasan bagi siapa saja yang menonton video saya ini. Terima kasih. Halo teman-teman, adik-adik, serta kakak-kakak yang sedang menonton video ini. Jika masih bingung memilih tempat kuliah di mana, maka marilah bergabung bersama kami di Fakultas Keperawatan dan juga ada pun program studi nurse. Maka, ayo mendaftar di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.